membuat ya, dari saya coba membuat dari awal seperti apa sih membuat modul ajar yang semestinya seperti itu. Nah, kita belajar bersama di sini untuk membuatnya langsung praktik seperti itu. Intinya ini kan ada mulai dari SMA 8 misalnya. Jadi nanti buat beberapa kelompok nanti kita bisa ditutor dari rekan sejawat kita yang sudah menerapkan, biar kita bisa sama-sama gampang. Ya. Bentuk aja. Nanti dipersilakan boleh Bapak Ibu untuk membuat kelompok. Jadi dalam satu kelompok ini ada satu guru yang memang punya pengalaman sekolahnya yang sudah menerapkan kurikulum ini. Selamat siang dan salam sejahtera. Ya, perkenalkan saya Adani, mewakili dari SMA Paulus. Kebetulan saat ini saya belajar matematika di kelas 10. Jadi materi yang akan saya sampaikan ini hanya kelas 10 ya. Kalau untuk kelas 11 dan 12 belum ada. Kebetulan juga saya masih belajar Bapak Ibu ya. Jadi saya bisa mengatakan kalau ini yang benar karena belum ada visi juga dari kepala sekolah. Jadi ini modul yang saya kembangkan gitu, saya kembangkan. Dan sebelumnya saya ambil juga dari beberapa aspek ya. Ya, yang pertama itu terkait dengan saya mengambil kebetulan saat ini kan semester kedua, sebenarnya ada 6 bab ya, 6 bab. Yang pertama itu ya ada teks laporan hasil observasi, kemudian juga eksposisi dan lain sebagainya. Kebetulan saat ini saya sudah mengajarkan mengenai belajar menjadi negosiator. Ya, saya mengaitkan materinya dengan nilai akhir itu tentang naskah drama. Jadi anak-anak diminta untuk membuat naskah drama dengan cara ada teks negosiasi yang disampaikan di situ terkait dengan harga-harga barang atau lain sebagainya. Yang pertama tentunya di dalam identitas modul ada nama penyusun, kemudian ada satuan pendidikan, kelas dan fase, kemudian juga mata pelajaran, prediksi waktu, kemudian juga tahun penyusunan dan elemen serta capaian pelajaran. Gambarnya sih isinya ya, di dalam capaian pelajaran itu tergantung elemennya. Jadi kalau menyimak ya seperti halnya peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi gagasan pikiran dan sebagainya. Nah, yang bagian kedua ada kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini ada mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, pesan dan seterusnya. Di bagian yang ketiga itu ada profil Pancasila. Nah, di profil Pancasila itu ada beriman, bertakwa, kemudian gotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif, mandiri dan lain sebagainya. Dulu kan di RPP juga ada sebenarnya di bagian ada yang ini. Kemudian ada yang keempat itu ada sarana prasarana. Contohnya seperti laptop, misalnya ada juga infokus.
Nah, ini juga yang kelima itu target peserta didik. Target peserta didik ini sangat penting juga dalam peserta reguler. Yang keenam ada model pembelajaran. Model pembelajaran. Kemudian untuk dalam model pembelajaran itu ada kompetisi. Jadi yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, seperti alur tujuan pembelajaran atau yang dikenal dengan namanya ATP. Seperti yang dijelaskan di awal sebelum tadi ada. Kemudian yang kedua itu ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna. Kemudian yang ketiga ada pertanyaan tematik. Pertanyaan tematik ini lebih kepada apa yang kita atau apa yang siswa belum ketahui dipertanyakan. Misalkan apa yang kalian ketahui tentang kegiatan negosiasi. Jadi kan secara garis besar siswa ketika belajar pastinya yang ingin belajar negosiasi kan pasti belum semuanya mengetahui. Jadi untuk pertanyaan tematiknya bisa saja kita gunakan apa yang diketahui tentang kegiatan negosiasi, atau juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam negosiasi itu apa saja. Kemudian ciri-ciri atau karakteristik teknik negosiasi itu seperti apa. Tentunya kan siswa-siswi pasti belum mengetahui, belum banyak mengetahui, maka dari itu ditanyakan, dibuatkan pertanyaan tematiknya. Jadi sesuai dengan kalau misalkan ada 6 kali pertemuan, maka dibuat sebanyak 6 juga. Kalau misalkan hanya 1 ya 1. Nah, yang keenam itu kegiatan pembelajaran. Kebetulan saya tidak buatkannya dalam bentuk tabel, tapi hanya uraian biasa karena belum disempurnakan. Jadi hampir sama dengan RPP yang kegiatan pembelajarannya. Artinya disiapkan juga seperti langkah-langkah pembelajaran, seperti berdoa terlebih dahulu, kemudian baru memotivasi siswa terkait dengan Pancasila. Ini harus seringkali untuk kurikulum merdeka ini profil Pancasila harus tetap nampak. Misalnya ya seperti mandiri atau bernalar kritis. Pasti ketika dalam pembelajaran Bapak Ibu juga biasanya memberikan tugas, siswa-siswi kan dituntut untuk aktif atau kritis dalam mengerjakan tugasnya atau sesuai dengan kompetensi masing-masing, atau juga bergotong royong, misalkan kerjasama dan seterusnya. Nah, di dalam kegiatan ini sama, misalkan siswa bisa menyimak tujuan pembelajaran, atau juga siswa membentuk kelompok dan seterusnya. Ini masih hampir sama dengan RPP yang saya sudah di bagian langkah. Ada 6 pertemuan, maka dibuat 6 juga. Nah, kemudian ini asesmen. Jadi ada asesmen itu ada penilaian sikap terhadap profil Pancasila. Jadi ketika anak yang mampu menerapkan bernalar kritis, ya bisa dalam bentuk centang yang untuk nilai, untuk membedakan anak-anak yang bisa menerapkan bernalar kritis di centang saja. Kalau misalkan ada yang mampu menerapkan itu. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, nanti ada di lampu. Kemudian juga penilaian keterampilan. Nah, untuk pengayaan dan remedial untuk semester 2 ini
sebenarnya tidak ada lagi untuk yang dihilangkan kemarin berdasarkan rapat sih. Cuman karena ini masih belum Berarti antangnya kalau jadi untuk remedial dan pengayaan ini rencananya akan dihilangkan, akan dibuat seperti tugas tambahan untuk yang siswa yang tidak tuntas. Kemudian yang ketujuh itu ada refleksi ya, ada refleksi terkait dengan refleksi ini ada untuk guru, ada juga untuk peserta didik. Jadi seperti contohnya apa kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik, ini untuk refleksi dari guru. Kalau ya, jadi ini untuk peserta didik, kalau peserta didik, misalnya peserta didik memahami pengertian manfaat dan ciri teknik negosiasi. Kalau misalkan sudah dapat, masih perlu atau rencana selanjutnya apa? Sudah dapat atau masih belum? Jadi dicanteng di bagian yang mana siswa itu sudah dapat atau masih perlu belajar. Jadi rencana selanjutnya itu apa? Ini untuk menghitung jumlahnya. Jadi penguasaan materi yang dapat dirumuskan seperti halnya jika 7-100% materi di atas sudah dikuasai, peserta didik diberikan aktivitas pengayaan ini yang tadi ya. Ya, ini berikut lampiran LKPD-nya. Jadi seperti biasa ada kelas, ada mata pelajaran, hari tanggal, nama siswa, dan materi pembelajarannya apa. Jenis dan bentuk teksnya seperti ini. Kebetulan saya juga ada buku guru dan buku siswa. Jadi saya membuat modul ini berdasarkan juga panduan yang ada di buku guru ya. Jadi ada panduan juga dari buku guru untuk membantu kita, untuk membantu siswa ketik. Ini ada buku siswa juga. Saya perlihatkan dulu. Nah baik, ini ada contohnya di buku siswa. Jadi buku guru ini untuk membantu kita sebagai tenaga pendidik. Jadi di buku siswa kan ada pertanyaan di bagian di bagian pembelajaran yang kedua, pertemuan kedua. Di sini ada pertanyaan. Menurut kalian apa saja perbedaan kedua teks di atas berdasarkan bentuk dan jenisnya? Jadi di bagian buku guru itu sudah ada alternatif jawabannya.
Jadi ini juga bisa membantu. Ada Jadi buku guru dan buku siswa ini membantu kita juga Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mengajarkan siswa, kita bisa membacanya terlebih dahulu agar bisa membantu kita ketika ingin menerapkan itu. Ketika kita memberikan pertanyaan, ketika kita tidak atau kurang memahami itu, kita bisa lihat dulu di buku. Kalau di SMA kami itu kan Bapak Ibu gurunya untuk khusus kelas 10 itu dipinjamkan untuk buku panduan guru. Jadi ada pegangan. Kami juga ada akses tersendiri gitu. Pak Arif, boleh sambil bertanya? Oh ya, boleh Pak. Mau nanya tentang ini. Saya kan di Bapak kan membuat profilnya itu 6 kan. Iya. Kalau untuk materi ini berapa submodul yang dikembangkan? Untuk materi ini per bab saya Pak. Ya berapa bab yang dikembangkan? Untuk semester 2 itu 3 bab. 3 bab. Iya. Tadi 3 bab itu berarti memuat semua profil pelajar itu Iya. atau dikombinasi atau hanya ngambil beberapa profil yang ada begitu? Beberapa profil yang ada. Pertimbangannya gitu. Kalau yang Bapak kembangkan ini Saya sih ambil satu-satu, berarti satu bab itu satu profil. Iya. Berarti nanti sampai 3 bab jadi tiga profil aja. Seperti itu. Jadi biar lebih Terus, ini satu Pak. Yang kedua kan ini sudah ke tahun keberapa? Semester keberapa? Baru awal. Karena saya mau tanya untuk penilaian kognitifnya itu seperti apa yang dilakukannya gitu. Kalau itu penilaian singkat kan masih bisa ada instrumen kita centang ini sudah memenuhi, ini belum. Kalau yang kognitifnya seperti apa Pak? Ya saya buat seperti ini saja. Contoh penilaiannya seperti ini. Jadi ada nilai akhir. Saya buat misalnya ketika pemerangan drama itu kan ada 5 aspek yang saya nilai. Misalnya seperti yang pertama mimik wajah, misalnya ketika pemeran drama dan naskah drama, atau juga ada juga misalkan penguasaan setting atau latar, kemudian kekompakannya seperti apa. Jadi saya ambil misalnya ada 5 kali penilaian, 5 aspek yang dinilai. Jadi nilai aspek ini saya buat berdasarkan nama-nama siswa. Jadi ada 38 itu saya jadikan tabel seperti ini. Jadi untuk mendapatkan nilai sumatifnya ya. Sumatif itu kan nilai rata-ratanya seperti ini. Bagian nilai yang sudah 5 ini dikembangkan langsung secara garis besar langsung mendapatkan nilai seperti ini rata-rata. Jadi kriteria kecapaiannya yaitu mahir dan cakap. Jadi ini sudah terprogram dari Wakaf Kurikulum juga. Jadi kami hanya mengembangkannya seperti itu. Jadi sudah terprogram. Jadi ini dari Wakaf Kurikulum. Berarti kalau untuk tes atau soal-soal tadi
tidak dilakukan bentuknya tes tertulis begitu, lebih ke tes aktivitas atau penilaian kinerja kerja gitu ya. Tulis juga sih. Kalau yang ujian akhir misalnya ulangan akhir, Kalau ulangan akhir itu nilai yang diambil kan nilai sumatif ataupun nilai formatif. Jadi sekolah atau hanya diambil dasarnya aja gitu. semuanya kemana? Tidak ada siswa yang tidak masuk dari mana? Kalau yang tidak masuk, seperti tadi karena tidak ada nilai remedial dan pengayaan. Kalau nilai tambahan kan kalau kayak negeri ini kan karena program zonasi ini kan kadang-kadang mereka tuh dari satu kelas kelas 12 yang sifatnya PS itu biasa ada separuh nggak masuk. Kita kalau kita mengambil pengambilan itu kan agak susah ya Pak. Jadi harus ada penugasan lagi. biasanya sih kami diberi tugas soalnya rata-rata kan kalau kita tidak ada remedial dan pengayaan susah kan mau Berarti wajib tuntas. Tugas diberikan terus wajib tuntas. iya untuk selaku mereka agar bisa evaluasi kalau bisa ya apalagi kan kita baru mulai menerapkan kurikulum merdeka ini. Untuk KKM itu sendiri kami tidak menggunakan KKM artinya Jadi tidak menggunakan KKM sambil menunggu yang dari kurikulum merdeka itu tidak ada CP yang mereka. Kalau tingkat ininya mahir, maksudnya cakap. Kayaknya mahasiswa ya. Sebenarnya kita zonasi gimana Bapak Ibu untuk tampilan dari modul ajar Pak Arif yang sudah digunakan di sekolah SMA Santo Paulus. Apakah ada tanggapan ataupun pertanyaan dari Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Gimana Pak Arif? ini tadi lupa saya tampilkan tadi itu. Nah ini maksud saya tadi ada pertanyaan di buku siswa itu kan ada. Ya. Menurut kalian apa saja misalkan perbedaan kedua teks di atas? Jadi di bagian buku guru itu ada alternatif jawabannya. Misalnya seperti ini. Sudah ada alternatif jawaban. Jadi buku guru dan buku siswa ini dapat dimanfaatkan. Jadi itu saja mungkin untuk pertanyaan yang lainnya mungkin Bapak Ibu guru bisa menjawab. Saya cuma ingin sedikit satu-satu cuma mencatatkan pertanyaan Pak Arto tadi itu satu proyek yang tentang profil pelajar Pancasila ya. Nah itu kan ada 7 mulai dari beriman, bertakwa. Itu di K13 itu sama dengan karakter yang CC, kolaborasi, kerjasama, yang seperti itu. Jadi maksudnya kalau pencapaian dari PP-nya, misalnya membuat modulnya per bab ya, per bab untuk berapa kali pertemuan gitu kan. Nah kalau tiap pertemuannya itu tidak harus cuma menerapkan satu profil pelajar Pancasilanya. Yang ingin kita capai itu siswa di dalam prosesnya itu apa sih yang dilakukan oleh siswa gitu kan. Boleh saja lebih dari satu, itu bisa 3, mungkin bisa 4, dan tidak harus berbeda untuk setiap pertemuan. Bisa saja sama, bisa saja mungkin berbeda gitu. Tadi yang dijelaskan setiap pertemuan cuma satu. Saya pikir pasti lebih dari satu gitu kan. Seperti itu ya. Terima kasih Bu Eda atas saran dan
penambahannya. Gimana Bapak Ibu? Jika sudah cukup kita akan tampilkan mungkin dari Bu Titin ya. Tak ada. Titin dan Steve Titin. Maaf Bu, kenapa saya tidak bisa maju? Kalau secara umum saya masih bisa menjelaskan, cuman karena memang untuk sementara ini kan saya megang mapel yang mulok. Kalau mulok saya bisa untuk menjelaskannya. Mulok tuh maksudnya Muatan lokal kan di mulok tuh tetap menggunakan ada CP-nya, tetap ada ATP-nya, bukan bahasa Indonesia itu. Cuman kalau secara misalnya kayak gambaran bentuk pembuatan modulnya, pembuatan ATP-nya saya bisa, tapi kayaknya nanti jadi tidak nyambung. Oh, untuk bahasa Indonesia ya. Iya. Jadi Bu, Iya, jadi kami jelaskan di sini, kami bukannya tidak mau berbagi, Tidak. ya. Karena saya itu mengajarnya di kelas 12, jadi masih membuat RPT. Nah, Bu Titin itu ngajarnya PKWU ya deh. Mulok. Mulok. Ya. Nah, Tapi modul, tapi memang tetap jadi menggunakan yang kurikulum. ngajar kelas 10 itu Bu Rianti, sebenarnya yang sudah terjun langsung untuk membuat modul gitu ya. Memang sih kami meski tidak memegang kelas 10-11 ikut juga IHT. Cuma kan karena kita nggak ngerjakan gitu kan, jadi jalan nanti aja kayak gitu. Jadi belum terlalu mau tahu gitu kan. Nah, jadi kalau diminta untuk menjelaskan secara rinci kami tidak takut salah gitu. Bu Yuli sih sebenarnya yang lebih paham Karena beliau, mengikuti juga kegiatan itu dan kan. masuk juga dalam tim yang komite iya. belajar itu. Memang dia sedang umroh. ya. Terima kasih Bu Titin dan Bu Linda. Bu, tadi akan tambahan lagi penilaian ya. Oke. Ada tambahan sedikit dari Pak Arief. Ya, ini aspek penilaiannya Bapak Ibu. Jadi kita skornya ada di situ, karena tadi siswa dapat menjawab dengan benar, jadi skornya 4. Kemudian yang tidak benar ada seperti RPP, seperti penilaian di RPP yang sama. Ngajar bahasa Indonesia itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu ya. Jadi di bagian modul ajar kita harus dicantumkan glosarium dan juga ada pustaka. Itu wajib. Seperti yang disampaikan Ibu Melisa juga tadi, ada bagian glosarium itu ada, kemudian juga ada pustaka. Itu saja sih dari Terima kasih Pak Arief. Jadi apakah ada lagi tambahan dari Bapak Bu Titin, yang untuk penilaian Bu Titin. Jadi untuk penilaian itu kan di dalam setiap pertemuan itu kan ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, untuk asesmennya, penilaiannya itu juga berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Cuma untuk asesmennya itu kan disebut dengan penilaian sumatif ya. Penilaian sumatif ini ada sumatif lingkup materi, kemudian ada sumatif tengah semester, kemudian ada sumatif akhir semester. Nah, kalau yang sumatif lingkup materi bisa saja tiap pertemuan kita lakukan penilaian, bisa juga beberapa pertemuan baru kita lakukan penilaian. Sama ada soalnya gitu kan, ada bentuk soalnya, mau yang esai kah, mau yang objektif, kemudian juga tetap harus menentukan kriteria penilaian sama seperti itu. Ini sama dengan berarti untuk penilaian proyek. Oh enggak. Oh, kalau project itu kan beda. Project beda. Kalau project itu kan beda. Kalau ini kan yang intrakurikulernya, yang proses pembelajaran di kelas. Jadi kan di dalam kurikulum Merdeka itu ada istilah intrakurikuler. Intrakurikuler itu kita belajar seperti biasa yang hari-hari di kelas. Kemudian yang 30% yang saya sampaikan tadi itu baru untuk project. Kalau untuk project kita memilih tema yang disiapkan oleh pemerintah, itu ada 7 tema yang harus diselesaikan dalam 3 tahun. Makanya untuk kelas yang fase E itu harus 3 tema. Kemudian yang fase F kelas 11 2 tema, nanti yang kelas 12-nya juga 2 tema. Maka selesailah 7 tema itu dalam 3 tahun gitu. Kemudian kalau yang untuk project, dia bukan berdasarkan modul ajar, beda. Dia ada modul project namanya, beda.
kalau modul project ini bisa dibuat tim. Jadi dibentuk tim, cuma guru pengampunya itu memang udah terjadwal. Misalnya kelas 10A, guru pengampunya bisa saja lebih dari satu. Seperti saya menggabung dengan teman saya yang guru matematika. Kan temanya seperti yang dijelaskan tadi, kan temanya bisa mencakup seluruh guru mapel ya. Misalnya Bhinneka secara Tunggal Ika umum. Secara umum. Nah, nanti dalam satu semester, misalnya yang kelas 11 ini kan setiap satu semesternya mengambil satu tema. Nah, dalam 6 bulan itu ada tahapan-tahapan apa yang dilakukan oleh siswa dalam proyek itu. Jadi bukan ini proyek bahasa Indonesia, proyek matematika, bukan seperti itu, tapi dia gabung. Jadi seluruh mapel di kelas 10 atau di kelas 11 itu melaksanakan ini loh, kalau yang kelas 10 3 proyek, ini loh kalau kelas 11 2 proyek, yang kelas 12 2 proyek, seperti itu. Bukan proyek per mapel tidak, beda. Jadi dia seluruh guru mapel menggabung dalam satu proyek. Yang modul aja apa yang Modul ini kan modul aja, yang dibicarakan modul project. Mungkin bisa diberikan, jadi kan untuk kawan-kawan yang akan melaksanakan, kan belum tapi akan melaksanakan, jadi sudah punya gambaran khusus gitu untuk ternyata ada 2 modul aja yang kita gunakan ya, dari kurikulum tadi sama yang project. Dan penilaian juga beda. Iya. Jadi kalau misalnya ada, mohon dibagikan. Jadi biar teman-teman dari rekan-rekan yang tidak masuk, yang tidak datang itu bisa juga melihat. Jadi ada gambaran. Kasih ya Bu. Sebenarnya modul proyek juga bisa dicari di PMN itu sudah banyak contoh. Bisa diberikan contoh ya. Nanti dalam proyek. boleh tambahan sedikit? Boleh, silakan Bu. Kalau misalnya kembali lagi ke yang modul ajar yang Mbak Ari bilang tadi, terbantu sekali dengan contoh yang lengkapnya dari Mbak Ari. Cuma pengen menambahkan sedikit mengenai tugas itu, kan di kurikulum ini sangat dituntut untuk pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saran sedikit itu di bagian penugasan itu bukan hanya individu, tapi ada kelompok atau berpasangan juga. Dan tidak ada istilah tidak naik kelas. Iya. Tidak ada istilah. Makanya lebih siswanya ya. Sudah gratis. Makanya ini kalau di sekolah kami harus tetap lewat proses kurikulum berhubungan dengan kesiswaan. Jadi dalam prosesnya kalau anaknya malas, tidak ada tugas, sekolahnya malas, itu lewat proses. Jadi orang tua kita undang, kita panggil. Ini Sama sih. Ya, memang kembali lagi ke tanggung jawab dari atasan. Jadi kalau misalnya memang disuruh wajib menaikkan, ya kita naikkan. Gitu. Jadi kembali ke situ lagi Bu, kita karena ada istilah tidak naik kelas ini kan. Jadi kita pikir gini, kalau anak ini tetap dipertahankan di sekolah kita, dia tetap akan ikut terus kan. Makanya dalam proses, mohon maaf, dia tidak bisa di sini. Jadi silakan pindah sekolah. Ya, seperti itu. Tapi sekolah tidak boleh katanya, tidak boleh mengeluarkan siswa. Itu yang jadi ada polemik memang. Kalau kami jalankan tidak boleh, kalau kami setuju boleh ada asal memang kita sudah punya buat aturan dan data kita lengkap. Jadi alhamdulillah sih kami berapa kecuali dia ada tindakan kriminalitas mungkin ya gitu. Tapi kalau misalnya masalah atensi dan sebagainya itu memang kesalahan yang itu memang harus susah. Kalau dari kami itu hanya pengalaman dan sekolah tidak ya. Kalau kami di SMA 8 itu punya buku tatip, jadi orang tua di awal tahun disosialisasikan buku tatip. Ketidakhadiran itu apa tidak boleh lebih dari 10, kita sudah sosialisasikan ke orang tua. Mohon maaf kalau apanya lebih dari 10 maka kita kembalikan ke orang tua. Tidak prosesnya. Jadi beberapa siswa sudah beberapa yang sudah kita undang dalam proses kita sarankan pindah. Mohon maaf udah aturannya kalau pindah mau kalau nggak menarik. Oh gini,
ada apa lagi? Ini namanya udah 10. Kalau seperti itu berarti tidak sesuai aturan di sini. Bapak suka kami 1 semester 10. Udah banyak itu 1 semester 10. Jadi alhamdulillah ada beberapa yang sudah magang. Mohon maaf Pak itu termasuk yang melalui proses orang tuanya itu belum akses kita nanti bilang salah tapi kan lalu proses kan kita membantu karakter anak tapi dia nggak bisa mengikuti akhirnya dia lewat apa seleksi alam biar bisa sekolah swasta gitu kan berbagi rezeki dan tidak bayar jadi bayar kan ya ya beda jadi gratis suruh bayar apa sifatnya gitu kan dari gratis suruh bayar kan pasti nggak mau kan dia ya oke baik Bapak Ibu apakah ada sudah cukup ya. Baik Bapak Ibu sudah cukup dari presentasi dari Pak Ari mengenai modul ajar. Jadi kita kembali ke silakan Bu.